Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita sekalian dapat bertemu kembali lagi di pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberikan sebuah tema firman Tuhan bagi kita, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ada sebuah kalimat yang dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16. Di dalam bagian yang B di sana dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita mengerti, untuk kita memahami, untuk kita memaknai bahwa kebebasan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, teristimewa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, sekali lagi, kebebasan yang Tuhan beri kepada setiap kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama. Kebebasan yang bertanggung jawab itu seperti apa? Kebebasan yang bertanggung jawab itu bagaimana? Yang pertama, kebebasan yang bertanggung jawab yang pertama yaitu kebebasan yang ada batasnya. Di dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam ayat 16 Tuhan berbicara kepada manusia, yaitu Adam. Tuhan berkata kepada Adam, semua dikatakan, pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dikatakan janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah sebuah pemahaman yang harus kita miliki di dalam hidup kita, bahwa memang Tuhan memberikan kita kehendak bebas di dalam hidup kita. Tetapi kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kehendak yang bertanggung jawab. Dan cirinya itu apa? Kehendak yang Tuhan berikan itu ada batasan-batasan di dalam hidup kita. Tuhan bicara kepada manusia, semua boleh engkau makan, tetapi yang satu jangan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada dampak, ada akibat dari sebuah kebebasan yang apa? Yang tidak ada batasnya.
Kebebasan yang tidak ada batasnya akan memberikan akibat di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah pagi hari ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, memberikan sebuah pemahaman di dalam hidup kita, memberikan sebuah pengertian di dalam hidup kita untuk kita mengerti, untuk kita paham bahwa kebebasan yang Tuhan beri di dalam hidup kita adalah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, di mana ada batasan-batasan yang juga harus kita perhatikan. Ada batasan-batasan yang harus juga kita taati. Ada batasan-batasan yang harus juga kita patuhi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat bahwa kebebasan tanpa sebuah batasan adalah kebebasan yang akan mencelakakan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ciri yang pertama dari kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang ada batasnya. Yang kedua, ciri dari kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang harus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan. Lewat setiap kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan. Tuhan telah membeli kita, Tuhan telah membayar kita, Tuhan telah menebus kita. Kita menjadi orang-orang yang bebas, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi firman Allah mengingatkan kita supaya kita yang sudah dibebaskan, kita yang sudah dimerdekakan itu, kita perlu mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Cara hidup kita, karakter kita, sifat kita, tutur kata kita, perbuatan kita, lewat tubuh yang ada ini, kita pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, ciri yang ketiga, yaitu kebebasan itu harus dilihat dari sisi manfaatnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kita memperhatikan bahwa segala sesuatu apa? Diperbolehkan, benar, tetapi segala sesuatu, apakah itu berguna atau tidak? Belum tentu. Semua diperbolehkan, tapi belum tentu semua berguna. Semua diperbolehkan, tetapi belum tentu semuanya bermanfaat. Semuanya berarti. Semua diperbolehkan, benar, tetapi belum tentu semuanya membangun. Baik membangun diri kita maupun membangun orang lain. Berguna bagi diri kita maupun berguna bagi orang lain. Itu sebabnya kita harus belajar bahwa kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang harus kita lihat dari sisi manfaatnya. Berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak, ketika kita melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kali kebebasan yang kita miliki kita salah gunakan. Kita salah di dalam kita memanfaatkan kebebasan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, firman Allah mengingatkan kita supaya kebebasan yang bertanggung jawab yang Tuhan beri kepada setiap kita, mari kita menggunakan dengan benar.
Kita mau melihat dari sisi manfaatnya. Apakah itu membangun atau tidak? Apakah itu berguna dan bermanfaat atau tidak? Mari kita mau pertimbangkan itu di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan dengan benar. Kita dapat bertindak dengan benar di tengah-tengah setiap kebebasan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap kita. Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang harus bertanggung jawab. Dengan ciri yang pertama, kebebasan itu ada batasnya. Yang kedua, kebebasan itu harus memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, apakah kebebasan itu berguna, bermanfaat, berarti baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar lewat firman-Mu untuk kami hidup di dalam satu kebebasan yang bertanggung jawab sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan di sepanjang hari ini. Di tengah-tengah kami melaksanakan segala aktivitas hidup kami. Bahkan segala yang kami upayakan di sepanjang hari ini. Tilik dan berkati, buat berhasil ya Bapa. Agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.